Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Tasyana, mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2J dengan nomor NPM 1210270. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tingkat kinerja. Di sini terdapat 3 tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat ataupun unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi tersebut, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk ataupun layanan, dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir, kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian ataupun efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan, perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Bernardin, 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Richard, 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga ada pendekatan hasil, pengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Selanjutnya, jenis ukuran kinerja. Ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Ukuran reaksi, penilaian rekam kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Selanjutnya ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan juga jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan,
komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir, bukti langsung. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang terakhir, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, dan kepuasan pegawai. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan oleh Prawirosentono 1999 berasal dari kata kinerja yaitu performance. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa entries. Yang pertama, melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan yang erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja dalam hasil kerja yang dicapai adalah seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyimak dan juga mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.